Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan meneruskan terkait proses kiamat. Jadi pada masa sebelum kiamat, orang sibuk mencari harta amanah, sibuk mencari posisi, berebutan posisi untuk menjadi IM maupun M1. Karena otaknya otak dunia. Otak keserakahannya itu luar biasa. Kurang ajar sebenarnya. Jadi semua ingin terlibat dalam hajat langit. Nah, kemudian terjadilah kiamat. Jadi kiamat itu begini. Ini saya sudah beberapa kali sampaikan ya. Jadi kiamat itu adalah kebangkitan. Kiam itu bangkit. Kiamat itu adalah kebangkitan yang terjadi pada dua dimensi secara bersamaan. Pada dimensi akhirat itu adalah kebangkitan orang-orang dari alam barzah atau almarhum arwah-arwah dari alam barzah untuk disidang di padang mahsyar. Di alam fisik ini dibangkitkan kembali agama tauhid untuk kebaikan manusia yang masih hidup maksud. Itu bersamaan. Nah, pada saat momentum kiamat, karena di spirit kan tidak ada waktu ya, semua serba cepat. Jadi dalam momentum itu IM itu dilantik. IM itu dilantik di situ. SP itu dilantik di situ. Karena begini saudaraku. Ketika kiamat itu terjadi, maka pertanggungjawaban selesai. Jadi begini. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, di situ dikiamatkan umat Nabi Isa. Di spirit dikiamatkan umat Nabi Isa, di fisik dibangkitkan tauhid oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka di situ pertanggungjawaban Isa langsung kepada Allah dan estafet kerasulan diberikan kepada Rasulullah. Gitu logikanya seperti itu. Nah, pada beberapa tahun yang lalu itu terjadi lagi. Gitu loh. Jadi pada momentum kiamat itu umat Rasulullah dari mulai Abu Bakar sampai pada tahun itu dibangkitkan untuk dihisab dari mulai zaman Abu Bakar maksudnya dari mulai zaman Rasulullah dibangkitkan dari alam barzah untuk dihisab di padang mahsyar. Kemudian di alam fisik itu dibangkitkan agama tauhid. Oleh siapa? Oleh Al-Mahdi itu. Al-Mahdi yang baru, yang tidak mungkin Nabi, tidak mungkin Rasul, karena zaman Nabi Rasul sudah khotam. Jadi yang Al-Mahdi saat ini adalah seorang wali. Pasti wali. Tidak mungkin Nabi, tidak mungkin Rasul. Maka estafet risalah dari Rasulullah itu diteruskan oleh kewalian. Tidak mungkin kenabian, tidak mungkin kerasulan. Hanya kapasitas seorang wali yang mampu menerima estafet ini. Jika dia seorang ulama, maka ulama itu kapasitasnya sudah wali. Jika dia seorang seniman, maka seniman itu kapasitasnya seorang wali. Maksudnya derajatnya sudah wali. Jika dia seorang pengusaha, maka pengusaha itu derajatnya adalah derajat wali gitu loh. Jadi wali itu bukanlah orang yang kelihatan seperti orang gila, tidak. Wali itu orang yang sehat. Walaupun awalnya memang untuk mencapai kewalian itu rata-rata majdub atau hampir semuanya gila. Tapi nanti di video yang lain saya bahas terkait dengan cara menjadi wali. Nah, pada saat kiamat itu dilakukan pelantikan itu. Jadi Al-Mahdi itu merupakan gelar langit yang ada pada setiap zaman yang kemudian diberikan kepada sosok ini.
oleh orang Jawa sosok ini dipanggil atau dinanti dengan panggilan Satrio Piningit gitu, atau Eru Cokro. Cokro itu semacam pengasuh seperti satria waktu lah gitu, kurang lebih seperti itu, pengganti zaman gitu. Nah, jadi oleh orang Jawa ini ditunggu sebagai Satrio Piningit, oleh orang Arab ini ditunggu sebagai Imam Mahdi. Jadi pada momentum kiamat itu dilantik itu, maka dari langit itu ditulis jabatan Al-Mahdi itu diberikanlah kepada sosok ini. Jadi sosok SP ini sudah dilantik. SP ini sekaligus Al-Mahdi pasti. Nah, karena ini orang yang memperjuangkan ini ada orang yang memperjuangkan takdirnya. Jadi beda wali dengan nabi. Kalau wali memperjuangkan takdir dari bumi ke langit, kalau nabi membawa pesan dari langit ke bumi. Bedanya di situ. Jadi kalau nabi sudah stempel khusus, kalau wali harus memperjuangkan. Nah, perjuangan seseorang ini kemudian diangkat dan diberi amanah tanggung jawab, maka gelar pribadi yang dia dapatkan adalah Raja Wali Allah 01. Kenapa demikian? Untuk mengimbangi Raja Wali Soekarno. Soekarno itu Raja Wali. Gelar langit Soekarno itu Raja Wali. Itu pasti. Gelar Syekh Abdul Qadir Jailani itu Raja Wali Allah. Atau Sultanul Aulia Allah. Itu gelar Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia Allah atau Raja Wali Allah. Gelar Soekarno itu Raja Wali. Gelar Rasulullah Muhammad itu Raja Rasul. Nah, maka untuk selanjutnya gelar yang diberikan kepada orang yang memperjuangkan takdirnya itu adalah Raja Wali Allah 01, untuk membedakan dari Soekarno dan Syekh Abdul Qadir. Nah, jadi Raja Wali Allah 01 ini adalah orang yang memperjuangkan status kewalian. Tidak mungkin kalau tidak kapasitas wali. Nabi tidak mungkin, Rasul tidak mungkin, karena sudah khotam. Nah, dengan kapasitas seorang wali, maka wali ini pun pasti wali di atas para wali yang lain. Makanya dia namanya Raja Wali, rajanya para wali. Sebenarnya begitu, Sultanul Aulia. Jadi rajanya para wali, menggantikan Raja Wali Allah, atau menggantikan, meneruskan estafet dari Syekh Abdul Qadir untuk syariat, meneruskan estafet dari Raja Wali Soekarno, meneruskan estafet dari Raja Rasul Muhammad SAW. Itu pada proses kiamat bareng, terjadinya bersamaan. Nah, jadi dari langit dia mendapatkan gelar itu Raja Wali Allah 01 atas perjuangan status kewaliannya. Nah, kemudian dia mendapatkan gelar Al-Mahdi sebagai gelar mode zaman. Maksudnya Al-Mahdi itu gelar yang diberikan pada orang tertentu untuk memimpin setiap zaman. Jadi gelar Al-Mahdi sebagai gelar atau jabatan langit untuk pemimpin setiap zaman. Gelar Raja Wali Allah 01 sebagai gelar yang diberikan untuk personal dia karena perjuangannya. Dan gelar SP yang diberikan sebagai bentuk penghargaan untuk orang Jawa yang memanggilnya. Gitu. Jadi SP untuk gelar panggilan Jawa, Raja Wali Allah untuk status personal karena perjuangannya, dan Al-Mahdi atau Imam Mahdi adalah status dari jabatan langit yang ada pada setiap zaman. Nah, kemudian ini belum ada M1 di sini ya, belum ada M1. Nanti M1 kita bahas di video pasca kiamat saja. Nah, kemudian ketika sudah ini dilantik di Baitul Ma'mur, waktu itu sebenarnya pada pelantikan itu semua makhluk ditanya. Saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Semua makhluk ditanya apakah ada yang keberatan. Semua tidak ada yang keberatan. Semua menerima itu karena memang kapasitasnya sudah bagus, sudah cukup, sudah sempurna, sudah mumpuni lah. Nah, maka di situ kemudian ditetapkan bahwasannya Al-Mahdi ditetapkan bahwasannya Mister ini sebagai mendapatkan
gelar sebagai Raja Wali Allah 01 dan mengemban tugas atau amanah sebagai Al-Mahdi. Dan orang ini dipanggil oleh orang Jawa adalah Satrio Piningit. Itu di langit, prosesnya di langit. Di langit ke-7 di Baitul Ma'mur. Bukan di Baitullah di Mekah. Pasti. Itu proses kiamat. Nah, kiamat itu kemudian terjadi seperti yang kita cerita seperti kisah yang kita dapatkan dari para ulama. Dibangkitkan, kemudian dibawa ke padang mahsyar, dihisab, kemudian di situ di amal soleh, amal salah semua dihitung, dan ada yang masuk ke surga dan ada ke neraka dan sebagainya. Seperti itulah, kecuali Shiratal Mustaqim tidak ada. Untuk yang di bumi itu ditegakkan kembali agama tauhid. Jadi dicanangkan bahwasanya karena kiamat sudah terjadi, karena proses kiamat sudah terjadi, sudah dimulai, maka agama tauhid itu harus kembali ditegakkan. Bagaimana penegakan agama tauhid? Itu sudah saya bahas pada video tentang penegakan tauhid pada 5 agama. Itu ada, sudah lama. Itu terkait proses kiamatnya. Jadi momentum pelantikan dan kiamat itu hampir bersamaan. Jamnya, bulannya, tanggalnya, tahunnya ada sebenarnya, tapi memang tidak boleh dikeluarkan. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh.